Kita coba ambil beberapa hadis yang tersisa di dalam bab ini. Di antaranya hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Akan masuk surga, kata Rasulullah, satu kelompok orang atau satu kaum, hati mereka seperti hati seekor burung. Ya, jadi Rasulullah menyebutkan akan masuk surga kaum yang hati mereka seperti hati burung. Maksudnya di sini, qila ma'nahu, ada yang berkata artinya adalah mutawakkilun. Mereka sangat bertawakal kepada Allah. Dalam satu hadis yang menjelaskan hadis ini, Rasulullah menyebutkan lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi laruziqtum kama yarzuqut thair. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Dia mendukung pernyataan ini. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung ini keluar dari sangkarnya dalam keadaan perutnya kosong, dan dia pulang ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Jadi ada yang mengatakan di sini akan masuk surga satu kaum, hati mereka seperti hati burung. Maksudnya adalah tawakalnya seperti tawakalnya burung. Nggak ada burung yang nyimpen padi untuk hari esok, Pak ya. Dia makan sebagian, dia bilang ini untuk besok nih, simpen dulu. Tidak, besok urusannya lain lagi. Ya, meskipun hampir semua hewan seperti itu, kecuali semut ya. Kalau semut disimpan, ya. Kalau semut disimpan. Nah, tapi yang dijadikan contoh oleh Rasulullah di sini adalah seekor burung. Dia pergi dari rumahnya dalam keadaan perutnya kosong, dia pulang di sore hari dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan waqila, ada juga yang mengatakan arti daripada hadis ini adalah qulubuhum raqiqah, hati mereka sangat lembut sekali. Hati mereka tipis, hati mereka lembut banget. Mudah menangis, mudah terbawa suasana, mudah terenyuh pada saat melihat orang lain susah, mudah iba melihat kaum muslimin mendapatkan ujian dari Allah. Hatinya tipis, hatinya lembut sekali. Ada juga orang yang hatinya keras. Ada musibah, ada meninggal, nggak peduli dia. Ya. Pergi ke tempat orang meninggal pun masih cengar-cengir dia. Nggak pengaruh sama sekali. Ya. Padahal dalam satu hadis Nabi menyebutkan wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi penasehat bagi kita. Itu sudah penasehat yang paling bagus itu. Tidak butuh lagi tausiah mestinya di tempat orang meninggal itu. Kenapa? Karena kematian itu sendiri adalah penasehat yang paling bagus. Yang paling baik. Kata Rasulullah, wa kafa bil mauti wa'idha. Sudah cukup, kata Rasulullah. Kematian itu sebagai pemberi nasihat kepada kita. Kita melihat tubuh yang berbaring di hadapan kita, tidak bisa berbuat apa-apa, dia pasrah saja, dia hanya menunggu arahan daripada orang-orang yang masih hidup. Maka itu sebenarnya kita akan menghadapi hal itu juga di kemudian hari. Nah, tapi bagi sebagian orang, nasihat seperti itu tidak menjadi pengaruh apa-apa bagi dirinya. Tapi kita lihat ada orang-orang yang memang hatinya sangat lembut. Dia melihat anak kecil menangis, dia sedih hatinya. Maka kita lihat Rasulullah SAW pada saat beliau menjadi imam salat dan pada saat itu ada anak yang menangis di dalam masjid. Maka pada saat itu beliau tidak memperpanjang bacaannya. Beliau langsung membaca ayat yang pendek-pendek. Karena dalam hati beliau bagaimana perasaan ibu anak ini. Itu. Jadi beliau berempati begitu, ikut merasakan penderitaan daripada orang lain. Ini sungguh luar biasa sifat ini. Nah, ini hadis yang keempat yang menceritakan bahwasanya orang-orang yang menjadi penghuni surga adalah yang pertama, kalau kita terjemahkan hati mereka seperti hati burung, berarti tawakalnya sangat tinggi kepada Allah.
Kemudian yang kedua, hati mereka sangat lembut sekali. Sehingga sangat mudah sekali berpengaruh dengan sesuatu yang ada di sekitar mereka. Nah, kemudian kita lihat hadis yang lain di sini dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibla Najdin. Suatu ketika Jabir bin Abdullah ini berperang ya dengan Nabi. Jadi beliau ini ikut dengan rombongan Nabi berperang di wilayah Najd. Najd ini bagian daripada kerajaan Arab Saudi sekarang ini. Nah, kemudian di tempat itu banyak sekali pohon-pohon ya yang berduri. Kemudian orang-orang pada saat itu karena sudah kelelahan mereka berperang, mereka berpencar mencari tempat untuk bernaung, tempat untuk istirahat. Nah, tiba-tiba setelah mereka pada tertidur lelap, sudah kelelahan mereka, tiba-tiba ada seorang badui yang nyelinap ini. Dia nyelinap, dia lihat Rasulullah menggantung pedangnya. Dia gantung, dia ambil pedang itu langsung diletakkan pas di leher Nabi. Dia bilang, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menyelamatkanmu dari pedangku ini? Dia bilang. Dengan mantapnya Rasulullah mengatakan Allah, dia bilang. 3 kali dia bilang, Allah, dia bilang, Allah. Gemeter nih orang ini. Gemeter sampai jatuh pedangnya itu. Kemudian diambil sama Nabi, ditaruh lagi di lehernya. Man yamna'uka minni. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkanmu dari pedangku ini? Dia bilang. Dia bilang enggak ada. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku dari pedangmu itu. Kemudian kata pada Rasulullah berkata kepada badui ini, ya, "Atasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah?" Apakah engkau mau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah? Dia bilang enggak. Saya enggak mau. Ini pedang masih di leher nih, Pak. Saya enggak mau, dia bilang. Emang dasar gitu ya, orangnya memang bandel banget, dia bilang. Enggak, dia bilang. Tapi dia bilang, saya tidak akan memusuhi dirimu. Dan aku tidak akan bergabung dengan kelompok yang memusuhi dirimu. Dia bilang begitu. Saya tidak akan berperang memerangi dirimu. Dan saya tidak akan ikut kelompok yang memusuhi dirimu, dia bilang. Ya sudahlah, pada saat itu Rasulullah membiarkan orang Yahudi ini, orang musyrik ini, dan beliau membiarkan dia pergi. Kita lihat tawakal Rasulullah SAW luar biasa. Kepasrahannya hanya kepada Allah. Ya, pada saat ada ancaman seperti ini, nyawanya terancam, dia tidak mengatakan dan dia tidak berteriak kepada sahabat-sahabatnya. Padahal ini badui cuma sendirian ini. Rasulullah dengan banyak sahabat-sahabatnya. Cuma Rasulullah agak menjauh sedikit dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka pada saat itu Rasulullah tidak berteriak memanggil sahabatnya. Beliau urus ini sendiri. Dia bilang, tanya siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari pedangku ini? Dia bilang Allah. Dengan mantapnya dia bilang Allah. Ya. Maka pada saat semua urusan kita pasrahkan kepada Allah, sebenarnya tidak banyak masalah hidup dunia ini. Cuman pada saat masalah ini kita gantungkan kepada manusia, semakin banyak masalahnya. Karena masalah itu datangnya dari Allah, dan Allah lah yang paling mampu untuk menyelesaikannya. Cuman tapi karena keyakinan manusia ini sangat lemah, sehingga dia selalu berpatokan kepada manusia. Karena keyakinan lemah inilah yang menjadi masalah itu. Sebenarnya masalah itu bukan menjadi masalah. Yang masalah itu pada saat keyakinan kita ini lemah kepada Allah. Berapa banyak orang yang mereka biasa-biasa saja hidupnya, tapi pada saat mereka punya masalah, mereka adukan semua kepada Allah. Ada orang yang punya uang banyak, tapi begitu masalah dia adukan pada semua orang. Ya, sehingga tidak membuahkan hasil dan tidak mendapatkan solusi. Nah, solusinya hanya mengadukan permasalahan kepada Allah. Semakin banyak kita adukan kepada Allah, ya semakin banyak solusi yang insya Allah kita akan dapatkan. Tapi manusia ini, kalau kita ceritakan kepada dia, tambah ceritanya bisa kemana-mana nanti. Ya. Bukan solusi yang kita dapatkan, tapi justru masalah yang lain yang harus kita selesaikan. Nah, hadis yang ke-6 sudah kita sebutkan tadi. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la
la razaqakum kama yarzuqut tayr. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu khimasan. Burung ini keluar dari sangkarnya dalam keadaan perutnya kosong, wa taruhu bitana, tapi pulang sudah dalam keadaan penuh perutnya. Kalau manusia nggak ada yang berani kayak gini, Pak ya. Kalau belum 2 karung padi beras di rumah, ya kan, belum mantep dia. Nah. Dan bahkan yang ada aja belum habis masih nyari lagi. Ya Allah. Padahal perutnya satu juga sama kayak burung, Pak ya. Tapi memang sifat tamak manusia ini tidak ada batasnya. Tidak ada batas ambang kenyangnya, itu nggak ada. Seberapa aja lah, seberapa aja tidak akan puas dia sampai mati dia. Wala yamla'u fahu illa turab, kata Rasulullah. Tidak ada yang dapat menyumpal mulutnya kecuali tanah. Ya. Sampai-sampai Rasulullah menggunakan bahasa kayak begitu. Manusia itu saking rakusnya dia bilang, wala yamla'u fahu illa turab. Tidak ada yang dapat menyumpal mulutnya itu kecuali tanah. Ini luar biasa. Artinya rakus manusia itu memang sampai mati. Ya, rakusnya itu sampai mati. Kecuali mereka yang disayang Allah. Kalau mereka mengerti hakikat kehidupan dunia ini, maka dia akan hilang rakus itu. Tapi pada saat manusia ini, ya, meskipun kata orang dia pinter, dia cerdas, uangnya banyak, tapi tetap rakus kepada dunia. Tetap itu. Bulan kemarin nih, baru-baru inilah, kira-kira 2 minggu yang lalu, ada orang, dia cerita, dia bilang dia punya adik kaya, tinggal di luar negeri, kaya, pinter, macam-macam dia bilang, hartanya melimpah. Tapi untuk warisan masih dia yang paling ngotot, dia bilang. Kalau bisa saudaranya yang lain nggak dapat. Coba nih, ya, rakusnya luar biasa. Nggak peduli dia, padahal itu saudara dia sendiri, ya adiknya sendiri, ya barangkali kakaknya sendiri. Nggak peduli dia, pokoknya kalau bisa dia ambil sama dia semuanya. Saya bilang, kan udah kaya, kan udah banyak hartanya. Bahkan dia sudah menjadi warga negara di negara lain, Pak. Tapi meskipun demikian masih juga melirik harta warisan bapaknya itu. Dan kalau bisa dia yang paling banyak ambil. Coba. Nggak ada berhentinya manusia ini. Ya. Makanya Nabi betul dia bilang itu. Wala yamla'u illa afahu illa turab. Tidak ada yang dapat menyumpal mulutnya kecuali tanah. Dan dalam surat At-Takatsur itu Allah jelaskan lebih detail lagi. Alhaakumut takatsur. Banyak-banyakan duit, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan rumah, banyak-banyakan mobil sudah melalaikan kalian. Sampai kapan itu? Allah kasih bocorannya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu menziarahi kuburan. Sampai kamu masuk kuburan. Berarti orang ini berlomba-lomba untuk banyak-banyakan kebun, banyak-banyakan rumah, banyak-banyakan duit, banyak-banyakan mobil, banyak-banyakan harta. Itu nggak ada batas-batasnya, nggak ada akhirnya. Ya, Allah kasih rahasianya itu. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kuburan. Berarti memang rakusnya manusia itu memang rakus sampai mati. Ya, rakus sampai mati. Kecuali mereka yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hakikat kehidupan dunia bukan itu. Ya, bukan itu yang dicari. Itu hanya sarana. Itu hanya sarana. Ibarat kita musafir, itu hanya alat transportasi. Kalau orang hanya sibuk mengurus alat transportasinya, tapi nggak jalan-jalan, ya percuma alatnya kan? Dia punya alat banyak ini, punya mobil, punya pesawat, punya macam-macam, dia alat transportasi banyak, tapi nggak pernah dipakai untuk berjalan gitu. Kan pada ujungnya tak ada gunanya. Mending orang naik keledai atau naik unta atau naik kuda, dia berjalan gitu, dia pakai. Tapi di sini ada mobilnya, ada kereta apinya, ada pesawatnya, tapi nggak pernah dia pakai. Ternyata nggak ada gunanya itu untuk dia. Nah, ternyata dunia ini adalah sarana bagi kita sebagai perjalanan ke akhirat.
Nah, kalau cuman sibuk ngurusin sarananya, nggak dipakai berjalan ya nggak pernah nyampe dia. Ya, tidak akan pernah nyampe dia. Maka ini kasihan bener ini kalau orang hanya sekedar ngurusin sarana transportasi tapi tidak pernah berjalan. Ya kan? Ada orang pakai sarana transportasi yang sangat sederhana, tapi dia jalan. Dia jalan, dia tahu ini sarana, dia pakai untuk jalan itu. Tapi sebagian orang tidak, dia menganggap sarana itu sudah segala-galanya, tapi nggak pernah dipakai begitu. Dia kumpulin aja, dia koleksi aja, tapi tidak pernah dipakai. Nah, pada ujungnya dia akan menyesal. Kenapa saya nggak pakai yang paling sederhana dulu untuk berjalan? Yang lainnya tidak dia butuhkan. Itu sama seperti orang yang ngumpulin mobil, tapi nggak pernah dipakai mobilnya untuk berjalan. Yang ada apa? Menemunuhin garasi aja. Menemunuhin garasi, kemudian nyusahin orang lewat, sama pajaknya banyak. Itu aja. Itu kan beban semua jadinya. Nggak ada manfaat bagi dirinya. Nah, sebagian orang yang tahu rahasianya, dia pakai ini untuk berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mencapai tujuan yang dia inginkan. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lihat ini doa tidur. Ya, doa tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini luar biasa, doa ini sungguh luar biasa dan ini barangkali termasuk doa tidur yang jarang dipakai orang. Ya, karena yang standar nasionalnya apa ini? Bismillahi, gimana? Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau apa namanya? Ahya wa amut yang paling populer di Indonesia. Ini SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Tapi sebenarnya ada doa lain yang sungguh luar biasa ini. Kita lihat di sini dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW bersabda, ya fulan idza awaita ila firashika faqul, wahai fulan, kalau engkau hendak tidur, maka ucapkanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepada engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan seluruh urusanku kepada engkau. Wa alja'tu zahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepada engkau. Raghbatan ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaik, karena rasa cinta dan karena rasa takut kepada engkau. La malja'a, tidak ada tempat berlari. Wala manja, dan tidak ada tempat yang mendatangkan keselamatan minka dari engkau illa ilai, kecuali hanya kepada engkau. Tidak ada tempat yang paling aman, tidak ada tempat yang paling selamat kecuali hanya kepada Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan kepada nabi yang engkau utus. Sampai di sini. Ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, wajjahtu wajhi ilaika. Kemudian wa fawwadtu amri ilaika, wa alja'tu zahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi arsalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini doa yang kita baca sebelum tidur. Ini standarnya naikkan sedikit, Pak. Enggak, ini nggak nyampe semenit ini. Nggak nyampe 1 menit. Nah, kita lihat ini kata Rasulullah. Fa'in mitta, kalau engkau mati di malam itu juga, min lailatika mitta alal fitrah. Kalau engkau mati di malam itu, kata Rasulullah, engkau mati dalam keadaan fitrah. Mati dalam keadaan suci. Ya? Mati dalam keadaan Islam. Wa in asbahta, kalau engkau masih hidup besok pagi, asabta khairan, engkau mendapatkan kebaikan, kata Rasulullah. Nah, ini luar biasa ini. Coba kita analisa doanya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepada engkau. Coba. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaika, semua urusanku ya Allah aku serahkan kepada engkau.
Wa alja'tu zahri ilaika, aku sandarkan ya punggungku kepada engkau. Karena rasa cinta dan karena rasa takut kepada engkau. Tidak ada tempat yang lebih baik, yang dapat menyelamatkan, yang dapat memberikan manfaat kecuali hanya kepada engkau. Kita lihat, ini doanya kan mengandung tawakal yang paling tinggi ini. Nilai tawakalnya sangat tinggi. Jiwa kita serahkan kepada Allah, wajah kita fokus kepada Allah, mencari ridha Allah. Ya, semua urusan kita serahkan kepada Allah, kita hanya bersandar kepada Allah, kita hanya berlari dan berlindung kepada Allah. Coba. Makanya kalau ini yang kita baca, kalau kita meninggal dunia, kata Rasulullah, di malam itu kita meninggal dalam keadaan fitrah. Sama seperti orang yang membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur. Anjurkan juga itu. Ya. Dia berlepas diri dari orang kafir. Kalau dia mati, mati dalam keadaan Islam. Ya. Tidak ada urusan kita dengan kekufuran itu sedikit pun. Kalaupun kita dipaksa-paksa, lakum dinukum waliyadin. Ya ayyuhal kafirun. Ya. Dalam Islam itu jelas-jelas saja, Pak. Tidak ada istilah-istilah yang abu-abu. Dia terima Islam. Dia dia punya Tuhan satu, namanya muwahhid. Agamanya disebut agama tauhid. Dia punya Tuhan dua, namanya musyrik. Kalau punya Tuhan satu, namanya tauhid. Atau orangnya disebut muwahhid. Kalau punya Tuhannya dua, namanya musyrik. Itu istilah itu, Pak. Islam punya istilah gitu. Dia terima Islam sebagai agama, namanya Muslim. Kalau dia tak terima, namanya kafir. Kafir itu artinya menolak. Muslim artinya menerima. Dia terima Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai kitab sucinya. Kalau dia terima, berarti Muslim namanya. Kalau dia tak mau terima, berarti namanya kafir. Nah, itu istilah-istilah, ada istilah semuanya. Nah, berarti pada saat kita katakan kita Muslim, artinya kita terima Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Nabi kita, ya. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita terima ini berarti kita Muslim. Kalau kita tak terima, kafir namanya. Kalau orang ngaku Muslim tapi tak terima Quran, bagaimana? Berarti kan bermasalah juga ini. Nah, kalau kita analisa doa ini tadi, sangat erat hubungannya dengan tawakal kepada Allah. Nah, dan kita tahu bahwasanya juga jin-jin ini banyak memperdaya kita pada saat kita tidur, karena itu waktu yang paling melalaikan. Dan sihir-sihir itu banyak datangnya pada saat kita tidur. Makanya zikir tidur itu zikir yang paling panjang. Ya kan? Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca an-nas, baca al-falaq, baca ini, macam-macam. Banyak itu. Kalau zikir masuk masjid apa? Ya. Pendek. Zikir makan, pendek. Zikir keluar rumah, pendek. Zikir masuk toilet, pendek. Keluar toilet, pendek. Ya. Tapi yang ini urusan tidur nih paling panjang zikirnya. Coba. Kenapa? Karena bahaya daripada kejahatan daripada makhluk-makhluk ini adanya atau datangnya pada saat kita sedang lalai, ya. Dan waktu yang paling melalaikan adalah waktu tidur ini. Kita tak punya pertahanan kecuali kalau sebelum tidur kita baca ini. Nah, saya tanya teman saya nih, Ustaz Husain ini bilang, coba antum perhatikan katanya. Zikir yang paling panjang adalah zikir tidur katanya. Paling panjang itu, banyak bacaannya katanya. Karena disitulah kita lengahnya waktu tidur, Pak. Kalau lagi kita sadar begini kan gampang. Kita bisa istighfar, bisa membaca doa-doa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sedang tidur, siapa yang bisa? Kecuali Allah menolong kita. Kecuali Allah yang membantu kita. Nah, dukun-dukun ini dia kirim pada saat malam hari. Ya kan, santet dan lain sebagainya datangnya mesti malam hari. Meskipun di siang hari ada, tapi kebanyakan orang melakukan prakteknya adalah di malam hari. Saat orang terlena, saat orang terbuai mimpinya dan lain sebagainya.
Nah, kemudian kita lihat hadis yang menceritakan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW di dalam gua Sur ya. Pada saat mereka ini dikejar oleh orang-orang kafir, ya mereka bersembunyi di gua tersebut. Kemudian Abu Bakar menangis di sana dan dia sangat takut sekali karena Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat di bawah telapak kaki mereka, di bawah kaki mereka, mereka pasti akan melihat kita. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW menghibur Abu Bakar dan mengatakan, ma dhannuka ya Abu Bakar bisnain, wahai Abu Bakar, jangan engkau kira kita ini cuma berdua. Allahu thalithuhuma, ada Allah bersama kita. Ya, bertiga kita dengan Allah. Nah, jadi kata-kata inilah yang menenteramkan jiwa pada saat itu. Pada saat orang dalam keadaan takut yang berlebihan, pada saat seorang sudah putus asa, tidak ada yang membantu, maka bahasa atau kata-kata yang paling menenteramkan jiwa pada saat itu adalah kalimat Allah. Rasulullah tidak pernah mengatakan, tenang aja, mereka nggak akan lihat kita. Ya, mereka tidak akan melihat kita. Tenang aja, kita bisa lawan orang itu, kalaupun kepepet. Rasulullah tidak sebutkan kata-kata itu. Yang disebutkan Rasulullah, jangan engkau kira kita cuma berdua. Ya. Allah melalaikan kita, Allah menyanyiakan kita, tidak. Allah ada sama kita. Dan ternyata ungkapan ini memberikan semangat bagi Abu Bakar ini. Dan pada dasarnya semua kaum muslimin, pada saat dia tertimpa musibah atau sedang dalam kondisi kepepet, dia hanya mengadu kepada Allah, insya Allah selesai. Saya kasih contoh, ada orang, dia mengadu kepada saya, dia bilang, saya punya hutang banyak, dia bilang. Hutang, giliran hutang ngadu mas saya. Jadi beliau ini punya showroom mobil, cuman mobil bekas. Dia bilang, saya udah lama ini saya berhutang sama orang sebagai modal bisnis ini. Tapi dia minta minggu depan, dia bilang hari Jumat. Nah, bagaimana solusinya? Saya bilang, saya nggak ada solusi, saya nggak punya duit, saya bilang. Dan saya nggak mungkin ketemukan dengan orang siapa gitu, saya juga nggak ada yang saya kenal gitu. Tapi yakinlah kepada Allah, insya Allah Allah berikan itu. Dia bilang, yang sekarang masih ada terus dalam hati saya ini adalah keyakinan saya kepada Allah. Dan Allah pasti selalu mendengar doa saya dan insya Allah Allah selalu akan membantu saya. Hanya itu ada keyakinannya. Waktu itu kami ngobrol, nah tidak lama setelah itu memang betul pas itu. Pas tiba waktunya ada orang yang menawarkan pinjaman kepada dia dalam bentuk dolar. Dan boleh dipakai selama 1 tahun. Selama 2 tahun pada saat itu. Coba. Pada saat itu dia kepepet. Dia sudah berkali-kali ditelepon, ditagih dia. Mana Pak? Katanya janjinya tanggal sekian. Dia undur, dia bilang, saya nggak, mohon maaf ya, saya nggak mau tahu lagi. Pokoknya hari Jumat, habis zuhur, saya harap uang itu sudah nyampe di saya. Dia nggak punya pilihan lain. Mobil nggak laku, tabungan nggak ada. Saya bilang perbanyak istighfar kepada Allah, banyakkan salat tahajud, banyak berdoa, dan jangan lupa banyak sedekah. Dia lakukan itu, dan ternyata memang Allah beri solusi pada saat itu. Nah, setelah 2 tahun, dia ngomong lagi sama saya. Dan tahun lalu dia cerita, masih ingat nggak Pak, kita duduk-duduk di sana, kita ngobrol. Iya, masih ingat loh. Ini sekarang saya udah ditagih lagi, dia bilang. Karena itu masih utang dan dia belum bisa mengembalikannya. Tapi yakin aja Pak, seperti dulu saya bilang, yakin dan mantapkan hati, lebih dekat dengan Allah. Nanti Allah berikan solusi, insyaallah, saya bilang gitu. Itu aja yang ada dalam hatinya. Dia nggak kebayang gitu, temannya itu mengasih uang, meminjamkan uang sebanyak itu dalam waktu 2 tahun. Dalam jumlah besar. Dan mungkin dia bilang,
Kalau teman-teman biasa mungkin nggak akan dia berikan pinjaman kepada saya sebanyak itu, dia bilang. Tapi memang itulah, ya, semakin dekat seorang dengan Allah, semakin yakin dia dengan Allah, ya, semua tidak ada yang mustahil, semua bisa dengan izin Allah. Ya. Walaupun secara logika itu tidak akan mampu kita lakukan. Nah, jadi pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, kemudian kepada umat ini sungguh luar biasa. Pada saat kita dalam kondisi kepepet, jangan kita sebutkan, ya fulan, kita. Allah ada bersama kita. Allah insya Allah berikan pertolongan kepada kita. Adapun jalannya itu terserah Allah. Bisa jadi lewat tetangga kita, lewat saudara kita, bisa jadi lewat teman kita. Yang jelas, siapa yang menggerakkan hati orang itu? Ya, Allah yang menggerakkan hati orang itu. Kalau tidak digerakkan Allah, nggak mungkin dia pergi ke tempat kita. Apalagi kalau kita tinggalnya berjauhan. Ini sungguh luar biasa pendidikan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini jemaah sekalian dirahmati Allah. Ini isinya doa-doa semuanya. Barangkali kita bisa sambil diskusi barangkali atau tanya jawab. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Nah, atau kita manfaatkan aja waktunya ini. Ada dua orang di zaman Nabi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Az-Zuhud. Ada dua orang di zaman Nabi. Yang satunya bekerja, satunya lagi beribadah. Nah, kemudian saudaranya yang bekerja ini ngadu sama Nabi Rasulullah, itu saudara saya itu ibadah aja kerjanya. Tapi saya yang bekerja, dia bilang. Bagaimana ini, dia bilang gitu. Kemudian kata Nabi, la'allaka turzaqu bihi. Barangkali rezekimu berasal dari dia. Jadi seakan-akan, ya, yang bekerja ini dia udah mantep banget, dia bilang. Kayaknya dia hidup, saudara saya itu hidup dari saya. Tapi kata Nabi, ya, menghilangkan semua kesombongan dalam hatinya, dia bilang, barangkali rezeki kamu itu dari dia. Ya. Ya. Kita urus anak yatim, kita kasih makan dia, sekolahnya kita bantu segala macam. Mungkin ya, sebagian orang atau barangkali ada kemungkinan di situ diuji hatinya soal keikhlasannya atau soal ujubnya, sombongnya. Saya kasih makan orang itu. Ya kan? Tapi kata Rasul apa? Barangkali rezeki kamu itu sumbernya dari dia tuh. Dari doa dia barangkali. Nah, dia tidak bisa bekerja dengan keahliannya, tidak punya keahlian, akan tetapi barangkali dia akan dekat dengan Allah, dia berdoa kepada Allah dan justru rezekimu menjadi lebih lancar gara-gara doa daripada saudaramu itu. Nah, ini yang tidak kadang-kadang orang terlalu sombong. Dia lihat mungkin saudaranya pada tidak bekerja, atau barangkali bekerja tapi kok biasa-biasa, harus dibantu sama dia dan lain sebagainya. Anda barangkali upaya kita membantu orang dan orang tersebut mendoakan kita dan barangkali doa dia mustajab, rezeki kita melimpah jadinya. Nah, sehingga tidak boleh seorang ini punya rasa sombong, apalagi dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri tanpa dia katakan ini adalah rezeki dari Allah, ya. Kemudian barangkali ini juga karena doa orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, kemudian doa keluar rumah juga dianjurkan di sini. Kita lihat doa yang paling populer, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yuqalu lahu, ya, dikatakan kepadanya, hudita, engkau telah diberikan petunjuk, wa kufita, engkau sudah dicukupkan, wa wuqita, engkau sudah dijaga oleh Allah, wa tanahha anhu syaitan, setan minggir dari dia. Orang yang keluar rumah membaca doa ini, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dikatakan kepada orang yang membaca doa ini, hudita, engkau sudah diberikan petunjuk kepadamu, wa kufita, engkau sudah dicukupkan, wa wuqita, engkau sudah dijaga
oleh Allah. Wa tanahha anhu syaitan, syaitan semuanya minggir dari dia. Nah, kita lihat ini, ada kata-kata tawakkaltu 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Artinya pada saat manusia ini nempel dengan Allah, itu semuanya minggir. Tapi kalau dia nempel kepada manusia, ya, semua orang tidak ada yang takut kepada dia. Makanya satu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Isi suratnya adalah, Muawiyah, kalau engkau kalau engkau takut kepada Allah, maka semua orang akan takut kepada engkau. Tapi kalau engkau takut kepada manusia, maka semua orang tidak ada yang takut kepadamu. Dia bilang, ya, semakin berani kepadamu. Nah, ya. Jadi kalau kita takut kepada Allah, semua orang nanti akan memperhitungkan kita. Tapi kalau kita hanya takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah, semua orang berani dengan kita. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini alhamdulillah sudah. Ada beberapa turunan doa. Itu ada doa seperti ini, ada yang dicantumkan ya. Tapi kami membaca di turunan sholat, sifat sholat Nabi. Ini bahwa doa itu menurut keterangan adalah untuk doa iftitah pada saat sholat yang mulai. Ini sementara ada tuntunan doa yang doa itu dilafazkan di dalam setelah sholat yang mulai atau tahajud. Ini yang sebenarnya mana? Yang mana ini Pak? Yang doa Maksudnya doa ini dipakai untuk setelah sholat tahajud bikin gitu ya. Itu ada kami baca juga di tuntunan sholat di sifat sholat Nabi. Oh begitu ya. Sebenarnya yang pas yang mana doa kita atau sholat tahajud? Iya iya. Kalau doa ini ya, kalau kita lihat redaksi hadisnya, Rasulullah menyebutkan, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firasyik, kalau engkau mau tidur, nah kan, kalau engkau mau tidur, berarti ini kan doa tidur ini. Nah berarti kita pakai secara zahir ini, barangkali ada penggunaan lain, wallahu alam. Tapi secara zahir, memang hadis ini termasuk salah satu doa yang bisa kita pakai untuk kita tidur. Adapun sebagai doa iftitah, wallahu alam. Mungkin ada di kitab Sifatus Salatin Nabi itu ya. Kalau redaksi hadis yang ini, idza awaita ila firasyik, kalau engkau sudah pergi ke tempat tidurmu, kalau engkau hendak tidur, maka bacalah doa ini. Kalau seandainya juga ada saudara atau tetangga yang meninggal, untuk takziah yang sebaiknya kita lakukan, doa itu bagaimana? Doa takziah. Takziah ini kan maksud daripada kata-kata takziah adalah ungkapan kesabaran. Artinya pada saat seorang meninggal dunia, kita ucapkan kepada keluarganya kata-kata yang membuat dia bisa sabar. Itu namanya disebut dengan takziah. Azza yu'azzi ta'ziyah. Jadi mengungkapkan kata-kata yang membuat sahibul musibah itu bisa sabar. Sabar ya, semoga Allah nanti mengganti yang lebih baik, ada hikmahnya dan lain sebagainya. Kata-kata seperti itu yang membuat orang itu bisa sabar. Adapun doa khusus, wallahu a'lam, saya tidak tapi yang dimaksud dengan takziah adalah seperti itu.
Nah, doa yang paling umum yang dianjurkan adalah Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Ya Allah, berikan balasan atau berikanlah ganjaran terhadap musibah yang aku derita ini dan berilah ganti yang lebih baik. Ini doanya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu termasuk Ummu Salamah. Ya, jadi pada saat suami pada Ummu Salamah ini mendengar doa ini dari Rasulullah, dia disampaikan kepada istrinya. Wahai Ummu Salamah, tadi aku dengar Nabi mengucapkan kepadaku kalau kita ditimpa musibah, bacalah doa Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibah yang aku derita ini. Wa khluf li khairan minhu, dan berilah ganti yang lebih baik. Kalau engkau baca doa ini, Allah ganti yang lebih baik. Nah, kemudian pada saat itu suami Ummu Salamah ini meninggal dunia dan Ummu Salamah membaca doa ini. Setelah dia baca doa ini, dia kepikiran, siapa yang lebih baik daripada suami saya, dia bilang. Ya. Ternyata setelah itu dilamar sama Nabi Muhammad. Ya. Ternyata Allah kasih ganti yang lebih baik daripada suaminya. Ya, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Oh, ini termasuk doa yang dianjurkan kita baca pada saat kita ditimpa musibah. Atau kita katakan kepada dia, semoga Allah memberikan ganjaran kepada engkau atas musibah yang engkau derita ini. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik daripada musibah yang engkau derita itu. Jadi kita katakan kepada dia, semoga Allah berikan balasan dan ganjaran terhadap derita atau musibah yang engkau alami. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Nah, ini termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita mendapatkan musibah, atau barangkali kita melihat orang lain mendapatkan musibah, kita bisa menggunakan doa tersebutnya. Wallahu a'lam. Gimana Pak? Udah malam nih ya? Jam berapa ini? Iya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.